bisa ngebantu orang tuh kayaknya masya Allah banget. Kena panas, kena hujan gitu, tapi ya udah enjoy aja ngejalaninnya. Kayak investasi dunia akhirat. Jiro lupat ngopi pasti Fatek Podcast. Wuhu, balik lagi di ngopi pasti. Dan kali ini kita kedatangan mbak-mbak dari Palang Merah Indonesia. Hai. Halo Mbak Eka. Sama. Ada Mbak Atika sama Mbak Nuraini. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Ih, suaranya kecil-kecil banget sih. Lembut-lembut, beda sama Isun yang gegerowokan. Mbak Atika. PMI apa? PMI Kota Cirebon. Iya, KSR unit markas. Markasnya ya. Markas itu apa, Mbak? Markas itu bagian daripada Palang Merah Indonesia. Ya. Kota Cirebon kan tiap PMI pasti ada markasnya. Kantornya kalau misalnya. Oh, kantornya. Ya kan teman-teman ngopi pasti ini taunya PMI itu ya donor darah aja, UTD-nya unit transfusi darah, nggak tahu markasnya, nggak tahu KSR-nya gitu. Nanti kita bakal jelasin apa itu markas, apa itu KSR unit markas. Silakan. Apa jika tahu? Mbak Atika di PMI sebagai apa? Ya, saya sebagai kepala markasnya kebetulan. Jadi markas itu mungkin memang masyarakat juga perlu tahu juga ya, bahwa kami PMI itu memang melayani masyarakat. Nah, pelayanannya itu banyak, bukan hanya tentang donor darah memang. Tapi yang masyarakat tahu adalah PMI donor darah. PMI sama dengan donor darah. Gitu. Iya. Padahal nah, lebih luas dari itu. Banyak sekali. Apalagi 2018 kemarin PMI sama kan, kalau PMI itu kan terbentuk itu 1 bulan setelah kemerdekaan. Jadi usianya sama dengan Indonesia. Gitu kan. Ya, kalau kita HUT RI, sebulan kemudian kita HUT PMI gitu. Ya, jadi sekian tahun baru terrealisasi di 2018 baru kami punya undang-undang. Itu hadiah yang diberikan oleh pemerintah kepada PMI gitu. Karena PMI sendiri mungkin masyarakat juga perlu tahu bahwa kami itu bukan instansi. Bukan instansi kayak pemerintahan gitu. Bukan. Kami ini hanya organisasi. Nah, organisasi kami cuma sudah levelnya level dunia. Karena ada PMI dimulai dari tingkat kecamatan ya. Ada PMI kecamatan, PMI kota kabupaten, PMI provinsi, PMI pusat, dan PMI internasional. Palang Merah ya, Palang Merah itu bukan PMI karena PMI kan hanya di Indonesia. Kalau di internasional Palang Merah, Palang Merah internasional dan bulan sabitnya. Nah, kita semua punya sistem gitu. Sistemnya sudah sangat rapi dan kita semuanya punya aturan semua di situ. Nah, salah satunya untuk melaksanakan tugas-tugas kepalang merahan itu adalah tanggung jawabnya markas. Untuk melayani pengurus ya, ada pengurus, ada staf, ada relawan. Kalau aslinya organisasi itu adalah pengurus ya, yang mempunyai kewajiban untuk mengurus PMI itu adalah pengurus. Hanya di PMI itu ada pengurus tapi ada staf. Ya, di stafnya ini terbagi menjadi 2. Ada staf di markas, ada staf di UTD. Gitu. Nah, kebetulan saya kepala markasnya. Di staf di markas ini memang kegiatan daripada markas adalah pelayanan kepada masyarakat selain tentang transfusi darah. Ada banyak ya sebetulnya di Undang-Undang nomor 1 tahun 2018. Pasal 22 itu memang dijelaskan di situ tugas PMI itu apa. Salah satunya adalah penanggulangan bencana, mungkin masyarakat tahu. Apalagi sekarang kita lagi mengalami bencana ya, bencana pandemi. Jadi ada yang pandemi belum selesai, bencana lain udah mengintai kan gitu. Apalagi di beberapa wilayah sudah mulai banjir. Ada di penanggulangan bencana, kemudian ada di pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan itu ambulan. Kalau ada yang butuh bantuan ambulan, memang kami standby 24 jam. Oh, kita sedia gitu. Kita punya poskonya. Dan kalau misalnya ada
pelayanan ambulan event juga gitu. Kami juga sering, cuman pandemi ini sekarang udah jarang yang ngadain event. Iya, lagi belum boleh ya Lagi Mbak belum Tika boleh. ya. Jadi kita fokuskan ke penanggulangan bencananya. Kemudian ada pelayanan sosial. Iya. Selain kesehatan adalah pelayanan sosial gitu, kegiatan-kegiatan bakti sosial dan hal-hal yang berhubungan dengan kesosialan gitu. Terus kemudian ada yang namanya sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini adalah berhubungan dengan pembinaan relawan PMI. Relawan PMI itu banyak mereka, bukan hanya KSR. Oh. Mulai dari PMR, mereka pernah PMR nggak? Pernah dong, anaknya anak PMR banget. Gitu kan. Anak PMR berarti kan pasti udah tahu PMI gitu. Iya. Nah, itu tugas Markas untuk membina PMR itu. Dari PMR tingkat mula, SD, Madya, SMP, Wira, SMA. Nah, dari PMR tingkat lebih tinggi lagi ada KSR. Nah, teman saya nih yang saya bawa ini relawannya dari KSR. KSR tuh singkatan apa Mbak? KSR itu Korps Sukarela. Kalau PMR tahu ya mereka ya? Iya, Palang Merah Remaja. Palang Remaja. Sekarang udah nggak remaja lagi isunnya. Nah, makanya harusnya mereka tuh lanjut ke Iya, KSR. ke KSR ya. Korps Sukarela. Nah, Korps Sukarela juga di situ akan ada pembinaan lagi sampai mereka menjadi spesialisasi yang kemudian bisa naik lagi menjadi tenaga sukarela gitu. TSR itu. TSR singkatannya. Ada tingkatan-tingkatannya gitu ya Mbak. Betul. Nah, terus sebetulnya ada satu lagi yang sudah sekarang sih di cover juga sebetulnya di Markas juga mengcovernya. Itu adalah DDS, relawan DDS. DDS. Donor darah sukarela. Jadi ada 4 di ADART PMI itu adalah relawan PMI itu ada 4 macam itu dari PMR, KSR, TSR, DDS. DDS. Nah, cuman kalau yang PMR, KSR, TSR itu mereka punya kurikulum. Kalau DDS udah donor, mereka belum masuk ke relawan DDS gitu. Yang continue ya, berarti mereka masuknya DDS ya. DDS. Kayak gitu ada ininya nggak sih DDS ada perekrutan gitu anggota ngisi formulir atau apa gitu? Enggak. Memang kalau DDS itu yang sudah terdata otomatis yang udah rutin untuk donornya mereka adalah DDS. Berarti itu DDS. Iya, betul relawan PMI. Iya. Baru tahu kalau otomatis masuk ke itu donor darah sukarelawan PMI sebagai DDS gitu. Itu sih kalau untuk kemarkasan ya. Berhubungan dengan kemarkasan gambarannya seperti itu mereka. Oh iya. Sekarang kita mau nyeritain KSR. Di sini ada relawannya guys, namanya Mbak Aini. Ya bener ya Mbak Aini yang manggilnya ya. Mbak Aini nggak bobokan tadi, nggak tidur. Kita ngobrol. Iya. Mbak Aininya tidur. Jadi di Markas itu ada KSR unit Markas ya Mbak namanya ya. Iya. KSR tuh singkatan dari Korps Sukarela. Ini ada Mbak Aini, hai. Halo. Mbak Aini digedein volumenya. Oh iya. Siap. Mbak Aini nih relawan Markas. Udah gabung berapa lama jadi KSR? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun tuh sebentar ya? Iya sebentar. Itu gabungnya kenapa pengen gabung alasannya awalnya? Awalnya tuh sebenarnya dulu pas waktu SMA kan pernah ikut PMR juga, dan itu tuh kayaknya masih banyak banget yang harus dicari tahu lagi ilmunya, yang harus digali lagi. Terus ada temen yang ngirimin brosur katanya tuh ada rekrutmen KSR, mau coba ikut, ya udah hayu coba, siapa tahu dapat ilmu baru gitu kan. Jadi ya udah deh coba aja ikut KSR. Terus alhamdulillahnya yang tadinya nggak tahu, yang tadinya belum terlalu paham, jadi semakin kesini semakin tahu. Jadi banyak ilmu yang nambah gitu ya Mbak. Itu awalnya gabungnya gimana? Ngisi formulir gitu atau gimana sih? Iya, waktu itu ada rekrutmen pendaftaran, kita isi formulir. Terus ada namanya diklat ruangan sama diklat lapangan. Oh ada pelatihannya juga. Oh nggak sembarangan berarti ya masuk. Maksudnya iya ada prosedurnya, ada tahap-tahapnya gitu. Memang terus ada manajemennya sih mereka. Mungkin sedikit menjelaskan bahwa di PMI itu dalam pembinaan relawan itu ada manajemennya, itu adalah siklusnya ya, ketika ada perekrutan harus seleksi dulu. Nah seleksinya disesuaikan dengan kebutuhan kita gitu. Seleksi sama kayak seleksi
kita mau nyari karyawan gitu, Iya, seleksi dulu. Ada audisinya. Cuman bedanya kalau jadi karyawan mah kan dibayar, kalau relawan mah nggak dibayar. Iya, bener. Terus kemudian habis itu dikasih pelatihan, baru akan dimobilisasi di penugasan PMI. Gitu. Ada ininya ya, tahap-tahapnya ya, nggak asal masuk aja ya. Terus ini harus anggota PMR nggak sih yang gabung? Apa buat umum? Harusnya ya, yang jadi PMR itu harusnya lanjut ke KSR. Tapi Isun tuh nggak tahu Mbak, beneran nggak tahu kalau bisa ada lanjut kayak gitu. Baru tahu sekarang, ya ampun, PMR macam apa Isun? Ya makanya kita juga tugas PMI itu mensosialisasikan kepada PMR bahwa the next kalian tuh masih bisa lo jadi, karena PMR itu adalah relawan masa depan. Relawan masa depan, jadi yang benar-benar kamu jadi relawan ya masuk jadi KSR gitu. Jadi lanjut harusnya ya. Kayaknya dulu kurang sosialisasi deh zaman Isun. Iya Mbak. Kan kepala markasnya bukan saya. Iya zaman dulu mungkin iya. Zaman dulu siapa ya? Zaman dulu tuh ini kayak nggak ada sosialisasi, nggak tahu. Jadi kan seharusnya pas di SMA-nya kelas 3 nih nanti kalian udah lulus masih bisa lanjut PMR-nya harusnya gitu kan, ada KSR, ada formulir seperti yang Mbak Aini bilang tadi. Tapi waktu zaman Isun dulu nggak ada sosialisasi kayak begitu, makanya nggak tahu. Setelah 14 tahun kemudian Isun baru tahu. Lanjut Mbak Aini, ngisi formulir aja. Ngisi formulir, terus abis itu kayak wawancara, ada wawancaranya juga. Di mana itu? Di markas. Oh di markas yang waktu aku mah wawancaranya sama Ibu Atika ya Bu. Di pas Cipto itu. Iya, terus abis itu kalau misalkan sudah dinyatakan lulus, kita ikut diklat ruangan kurang lebih 2 bulan. Terus abis itu diklat lapangan 5 hari ya Bu, 5 hari 5 malam. Diklat ruangan ngapain? Dikasih teori gitu? Dikasih materi, terus materi. pengenalan sama KSR-nya itu apa. Terus berarti materi. Banyak kan? Banyak. Waktu itu tuh jumlahnya berapa? Banyak, terus 1 miliar. terus semakin kesini tuh kayak semakin berkurang. Oh, kayak kenapa tuh? Pas diklat ruangannya jumlahnya sekian, pas diklat lapangannya jumlahnya jadi berkurang karena pas diklat lapangan itu kebanyakan ada yang orang tuanya nggak setuju. Oh, jadi gugur gitu ya. Jadi gugurnya sama diri sendiri kan? Maksudnya bukan karena ini orangnya kurang ini dicoret-coret gitu. Memang kita punya target itu loh mereka. Jadi misalnya target saya itu, saya punya relawan untuk merekrut sekarang adalah 20. Berarti saya harus meluluskan seleksi itu sekitar 40-an. Karena pasti 50% ya kan. Gitu sih gitu. Jadi misalnya dari 100 pendaftar kita ambil 40 gitu. Jadi ada yang mereka tidak lulus, memang benar-benar tidak lulus itu karena kita seleksi. Nah, di sininya setengahnya itu seleksi alam, sampai mereka siap untuk ke diklat lapangan. Sampai udah diklat ruangan udah jalan juga, pas diklat lapangannya di pertengahan jalan dia pulang, gugur tetap. Nggak jadi. Itu ada ini nggak sih batasan usia kayak gitu ya Mbak? Kalau di KSR ada KSR? ya. Kalau KSR itu minimal 18 tahun. Terus minimal itu SMA ya Bu, boleh masuk ke KSR. Ya, kalau ada kan zaman sekarang anak SMA yang udah 17 tahun udah punya KTP gitu. Oh, itu boleh. Walaupun masih SMA boleh gabung. Terus ada maksimalnya nggak? Maksimal tuh sampai berapa? Kalau aslinya sih 35 ya. Cuman kalau kita perekrutan itu usia segitu nggak mungkin mau harus ngerayap nggak mau kan gitu. Jadi yang sekira usia yang masih mau merayap, masih mau yang fisik itunya ya. Iya, rayap di lumpur harus maksudnya mengikuti diklatnya. Ya 27 ya, 25 27 gitu. Isen nggak masuk guys. Puas. Iya makanya kita barin TSR aja gitu. Isen 31 Mbak. Sama. Iya jadi kan nggak masuk ke KSR. Nah ini kalau buat temen-temen Ngopi Pasti yang mau gabung kayak gitu bisa nggak? Yang mana? Mau gabung KSR? Nah, perekrutannya tuh 2 tahun sekali. Oh ada ininya. Ya, perekrutannya 2 tahun sekali, makanya 1 tahun itu belum lama. Oh yang tadi pas ditanya 1 tahun. 2 tahun sekali. Oh nggak tiap tahun gitu Mbak? Enggak.
2 tahun sekali. Diumuminnya di mana kalau ada open rekrutmen? Biasanya lewat media sosial. Media sosial ya. Media sosial. Oh, ada oprek nih buat KSR kayak gitu. Ntar datang langsung ke markasnya. Iya, ambil formulirnya kayak gitu. Terus ya nanti akan mengikuti lah gitu, kalau apa rules-rulesnya apa di situ ya. Iya. Oh, berarti kalian mau gabung kirain Isun ini kayak mau kapan aja gitu. Enggak ya, berarti karena memang di dalam pedoman relawan ya, di buku pedoman relawan itu sebetulnya bukan 2 tahun sih. Jika dibutuhkan. Jadi kapan aja. PMI ketika seangkatan nih habis semua ditugasin, nggak ada yang bisa. Udah open rekrutmen lagi gitu, bisa gitu. Cuman kalau misalnya di setahun misalnya nih angkatan yang ini nih angkatannya ini masih ada terus gitu, ya buat apa ngerekrut lagi gitu. Jadi yang ini aja masih banyak. Iya gitu. jadi yang ada kayak gitu. Sebetulnya ini untuk markas, Tapi kalau untuk perguruan tinggi beda lagi. Mereka itu punya masa pendidikan. Mau nggak mau tiap tahun harus rekrut. Karena misalnya tingkat 1 nih, mereka baru mau masuk. Tingkat 2 mereka jadi pengurus, kayak PMR aja. Pengurus. Tingkat 3 misalnya masih jadi pengurus. Misalnya tingkat 4 kan kadang suka udah fokusnya ke yang lain gitu. Sama kayak kita juga kelas 3 nggak boleh PMR. Iya, nggak boleh ikut eskul, ganti ke bawah. Fokus gitu, UN gitu kan bilangnya. Nah ini juga sama, karena ada keterbatasan jenjang pendidikan, maka kalau di Perti dan juga di PMR itu wajib harus setiap tahun gitu. Tapi kalau di KSR Markas karena tidak ada batasan usia ya, batasan pendidikan gitu, ya bebas gitu. Makanya di KSR Markas bermacam-macam mereka kumpulannya. Ada yang dari mana? Ini di mana nih? Dari mana? Ya Bunga Bangsa Cirebon. Dari Bunga Bangsa. Jadi kumpulannya banyak, ada yang dari Poltekkes ya ini. Oh, campur dari IAIN. Oh iya, Isun punya kenalan di situ, Nurul. Nah, hai Nurul. Yang lagi hamil. Bentar lagi mau semoga berjalan lancar ya. Iya, amin. Berarti kalau kayak amin. Kalau kayak Nurul gitu masih tetap gabung? Masih tetap jadi anggota relawan KSR. Iya. Oh, gitu. Jadi maupun punya anak, punya cucu, kalau masih aktif di PMI-nya masih tetap jadi. Masih tetap dianggap gitu, dianggap relawan. Tapi memang kita punya sistem sekarang, ada sistemnya tuh MIS PMI. Jadi kalau dalam 1 tahun relawan tersebut tidak ikut kegiatan PMI, itu akan dinonaktifkan dengan otomatis di MIS-nya. Kalau nonaktifnya itu sampai 2 tahunan, 2-3 tahun masih nonaktif, itu akan di-delete oleh PMI pusatnya langsung gitu. Karena relawan punya coba ID card-nya. Bawa enggak? Nah, ini kalian. Nih, ini kan pakainya barcode nih. Coba dibuka aja. Nih, ini kan pakainya barcode nih mereka. Tuh, jadi memang sudah sekarang sistemnya sudah seperti ini. Iya, gitu. Kalau kamu mau jadi relawan PMI harus konsisten gitu. Karena di sini pasti akan ada banyak pengembangan gitu. Deketin lah PMI-nya gitu. Iya benar. Ya kan maksudnya jangan nunggu ditugasin. Kadang saya sendiri juga keangkatannya ini aja tuh suka, nih kok ada lagi yang baru dia. Oh bukan, itu tuh angkatan, katanya kirain orang baru karena jarang datang. Jarang gabung, jarang main lah ya. Apalagi sekarang gini mereka kami tuh di PMI sendiri lagi bingung penugasan. Kenapa bingung penugasan? Kan ada tuh KSR perguruan tinggi juga gitu. Kami ada bingungnya tuh kan sekarang lagi pandemi. Sebetulnya kami butuh banget gitu relawannya yang banyak gitu. Hanya saja lagi pandemi ini, kalau di KSR Markas ini kan memang mereka stay-nya di markas ya. Ada di markas gitu. Tapi kalau misalnya dari perguruan tinggi kan mereka dari luar. Mereka dari luar ini karena pandemi jadi khawatir gitu loh penugasannya. Penugasan takutnya ada yang terpapar seperti itu gitu loh. Nah mungkin sih nanti di awal tahun sih bisa seperti dulu lagi, normal lagi gitu ya, semoga. Karena memang sekarang ini kami lebih fokusnya ke KSR markasnya, karena mereka mau dikarantina di markas. Mereka coba tanya deh, dia berapa bulan, berapa hari nggak pernah pulang ke rumah. Mungkin Anda tidak dianggap di rumah.
kakaknya udah dicoret. Iya, jadi nggak peduli Mbak ini nggak pulang-pulang juga. Jadi pernah nginep di markas sering mungkin. Sering. Kayak pas waktu awal-awal pandemi kan sering spraying tuh. Spraying tuh dari pagi sampai duhur. Kadang capek ya udah istirahat dulu. Terus kalau misalkan pulang kan takutnya malah kitanya yang nyebarin. Untuk ke orang rumah. Ya udah di markas aja toh. Kegiatannya juga tiap hari tuh ada gitu. Jadi standby di situ ya. Pulangnya nanti gitu kalau uangnya habis. Wah, ini ceritain dong kegiatan dari KSR ini. Ngapain aja kayak gitu. Kegiatannya kalau misalkan sekarang mah lagi masa pandemi itu ada kegiatan spraying disinfektan. Kita ke kelurahan, terus ke sekolah, ke instansi pemerintah juga. Nah, di situ kadang dari pagi sampai siang. Terus kena panas, kena hujan gitu, tapi ya udah enjoy aja ngejalaninnya. Karena seneng ya. Bareng-bareng sambil main, jadi kayak main tapi berfaedah gitu. Iya, bermanfaat ya. Kemarin kehujanan ya? Hari apa tuh kehujanan? Malah sering seneng banget Bu. Malah seneng kan? Yuk anak-anak. Malah seneng nggak sih? Iya, hujan-hujanan. Iya. Datang udah ada yang nyediain teh anget. Iya, ya ampun, berasa di rumah ya. Jadi kayak rumah kedua. Iya, keluarga banget deh pokoknya. Kalau sebelum pandemi kegiatannya apa aja yang udah Mbak ini ikutin? Kebetulan pas angkatan awal masuknya angkatan 6 gitu. Angkatan 6 tuh penugasan pertama tuh ya pas pandemi. Kalau sebelumnya mah Januari mereka baru dilantik ya? Iya. Anak baru. Ya, anak baru. Jadi pas setelah dilantik ada COVID, ya udah ikut kegiatan. Jadi memang penugasan awalnya langsung COVID ya? Iya. Tapi sebelum COVID tuh kebetulan di bulan Februari itu kan kita juga lagi banyak banjir tuh. Cirebon kan sekarang tiap tahun loh mereka. Iya, langganan banjir. Ya. Semoga jangan sekarang ya, soalnya lagi pandemi juga. Iya, kasihan yang ngungsi. Iya. Kasihan yang ngungsinya. Siaga banjir juga, terus kadang evakuasi jenazah. Evakuasi jenazah. Pernah. Ceritain. Sering ya kali ya. Tapi kalau buat yang cewek kan cuma dokumentasi aja. Tapi tetap harus masuk ke dalam gitu, ngeliat langsung jenazahnya. Gitu. Tapi nggak bopong-bopong gitunya ya? Nggak, yang bopong yang cowok. Serem nggak? Enggak sih, biasa aja. Biasanya. Be aja. Karena udah biasa. Iya, karena udah biasa. Kalau awal-awal gitu? Oek-oek enggak kan? Enggak takut sih, paling baunya aja tuh. Oek jadinya. Mendadak ngidam. Mendadak kayak orang ngidam. Paling baunya aja. Seru. Terus? Emang soalnya gini mereka di PMI untuk pelayanan jenazah ini pas COVID ini sangat luar biasa ya. Kalau biasanya ya 3 bulan itu sekali paling. Karena mas sebulan tuh 3 kali. Bulan tuh 3 kali, maka jadi sangat memang bener-bener pandemi ini jangan dicuekin. Iya, gitu. bener. Wah, ini ceritain dong suka dan duka menjadi KSR. Ceritain aja, nggak usah disembunyi-sembunyiin dukanya. Kalau ada ngomong, bilang aja gitu, gak ngapain, nggak pernah dikasih duit. Iya. Capeknya aja. Iya, ceritain semuanya. Bongkar kita. Enggak sih, lebih banyak kesukaannya. Soalnya kan banyak pengetahuan baru, ilmu baru juga yang kita bisa terapin di rumah juga, kita bisa terapin di masyarakat, bisa ngebantu orang tuh kayaknya masya Allah banget, kayak seneng gitu, luar biasa. Iya, ada kebanggaan tersendiri gitu ya Mbak. Terus bisa apa ya, yang dulunya lumayan diem jadi bisa bersosialisasi dengan sesama. Jadi kebanyakan sukanya sih. Jadi tadinya diem, sekarang jadi suka ngomong gitu ya. Bisa juga berbau. Terus banyak ilmu yang didapat, banyak pengalaman juga. Nambah temen juga nggak sih saudara, banyak. Dukanya sih nggak usah diumpet-umpetin. Dukanya apa ya? Kayaknya nggak ada deh. Padahal kalau nggak mungkin guys. Isun membaca aura-aura kebohongan. Dukanya tuh paling kalau habis siaga aja, kayak misalkan banyak baju kotor gitu, jadi cucian teh numpuk. Jadi ke situ aja. Sama ini kali jarang ketemu keluarga. Orang rumah, keluarga jarang pulang. Apa biasa aja nggak ketemu juga? Udah biasa aja ya.
ada video call maksudnya Mbak, kan sekarang mau tinggal lewat handphone. Jadi sekarang lebih suka jalan-jalan ke Cirebon, keliling kota. Oh, jadi banyak bukan orang kota sih. Oh iya. Sekarang jadi tahu nama jalan ini gitu ya. Bisa kayak main aja gitu kalau tugas kan. Sambil main. Nggak sendiri juga kan kalau tugas, pasti 1, 2, 3 orang gitu ya. Ramean, barangkali ketemu jodohnya juga kan sesama relawan. Ya, amin. Mbak ini ceritain ini dong, hal yang paling mengesankan selama ini turun gitu ke lapangan selama ini jadi relawan. Berkesan dengerin curhatan kayak warga masyarakat kan, pas banjir kan, ada terus setelah banjir tuh ada cek kesehatan gratis. Banyak warga yang mengeluhkan, iya Mbak gatel kayak gini, belum dibawa ke rumah sakit soalnya kayak gini. Oh iya Bu nggak apa-apa kayak gini. Jadi banyak kayak kita tuh dengar keluhan secara langsung gitu, terus sambil bisa ngasih sedikit motivasi, sedikit arahan kayak gitu. Terus pas jenazah ya, pas lihat jenazah tuh ternyata yang dulunya sebenarnya mah yang yang dibanggakan gitu kalau akhirnya kayak gini. Terus pas penugasan jenazah tuh yang awal orang bilang takut tapi ternyata pas kita terjun langsung tuh enggak, biasa aja. Paling cuma kayak baunya aja yang gak enak. Tapi kalau itu mah udah sih lupain, kalau udah selesai ya udah nggak kebayang-bayang. Mbak ini ada yang mau disampaikan lagi nggak tentang KSR? Untuk teman-teman, ya untuk teman-teman nanti barangkali ada yang mau bergabung gitu, ya nggak apa-apa bergabung. Banyak banget yang kita dapat dari segi positifnya, banyak banget ada ilmu pengetahuan yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu. Terus manfaat untuk diri sendiri juga ada, manfaat untuk keluarga terlebih lagi juga ada, dan bisa jadi kayak investasi dunia akhirat gitu. Iya, amin. Mantap. Berarti kalau ada open recruitment standby aja ya di sosmednya ya. Sosmed PMI. Ya. Kita ada IG PMI ya. Iya, PMI Kota Cirebon ya. Barangkali ada oprek buat relawan kayak gitu ya, Mbak. Berarti untuk saat ini mah belum ada. Belum ada. Ya persiapkan diri dulu gitu. Cari-cari tahu info, main-main aja boleh kan? Main-main dulu ke markas kayak boleh, nanya-nanya kayak gitu, nanya-nanya apa, barangkali ada ilmu yang didapat juga dengan main-main itu. Main-main cari jodoh. Mbak Atika, ada yang mau disampaikan, ada yang kurang ditambahin? Ya, cukup. Mungkin saya sih hanya berpesan ini aja ya, untuk kita semuanya, untuk saya pribadi dan kita semuanya, bahwa kita lagi masaknya tuh benar-benar masa pandemi gitu. Kita harus benar-benar serius gitu, serius. Takut sih jangan, tapi kita juga harus berani untuk melawannya gitu. Harus berani untuk melawannya, karena tetap bagaimanapun sebetulnya sebelum vaksin memang benar-benar didistribusikan, vaksin yang paling ampuh adalah 3M itu ya. Jadi pada teman-teman semuanya harus bisa taat dengan 3M itu, dan juga harus bisa menjaga imun ya, terus kemudian apalagi tuh iman ya, dan juga aman ya. Jadi itu buat teman-teman semuanya, semoga kita semua sih dapat dilindungi ya dari Allah Subhanahu wa taala dari pandemi Covid-19. Itu saja mungkin. Makasih Mbak Atika, Mbak ini udah mau sharing banyak banget ilmu yang kita dapat nih. Gak cuma buat teman-teman Ngopi Pasti, tapi buat Isun juga. Nanti kapan-kapan boleh ya Isun main ke markas ya? Oh boleh. Iya, ntar disambut nggak? Ya disambut. Iya, ditabur bunga, red carpet. Siapa Isun? Makasih Mbak, sukses ke depannya. Makasih Mbak ini udah jadi relawan. Iya, semoga makin lah ke depannya yang baik-baik. Makasih Mbak. Sekian Ngopi Pasti Fatek Podcast kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Jiro Lupat Ngopi Pasti Fatek Podcast. Wuhu.